Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan dengan baik. Posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK. Posko tersebut dibuat agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, nantinya posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya dan tidak menutup kemungkinan posko tersebut juga untuk korban PHK lainnya di luar Sritex. Pasalnya badai PHK diyakini tidak akan berhenti di Sritex saja, sehingga keberadaan posko ini nantinya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan lain mengalami hal serupa. Kita buat posko penyelesaian sehingga hak-hak pekerja yang ada di Sritex ini bisa segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena prediksi saya, badai PHK ini sepertinya tidak berhenti di Sritex saja. Sehingga kita berharap penyelesaian yang nanti diselesaikan atau dibuat oleh posko ini atau apapun bentuknya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan-perusahaan lain menghadapi permasalahan yang serupa. Komisi 9 juga berencana akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, manajemen perusahaan dan kurator untuk menyelesaikan hak-hak para mantan pekerja Sritex. Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sejak pagi hari. Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu sejak pagi hari. Penyerahan berkas persyaratan seperti fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas karyawan, kartu keluarga dan buku tabungan dilakukan sesuai divisi X pekerja. Pengumpulan berkas tersebut dipusatkan di gedung serbaguna yang ada di dalam kawasan pabrik. Bu, ini tadi ngurus apa aja, Bu? Ini mau ngurus BPJS. BPJS. Itu untuk pencairannya kapan? Udah diberitahu belum, Bu? Akhir Maret. Akhir Maret. Nah, ini untuk mengumpulkan data untuk pencairan BPJS tenaga kerja. Syaratnya apa aja dari? Syaratnya itu NPK, terus kartu BPJS, fotokopi, sama buku tabungan, terus KTP, sama KK. Seperti diketahui, PT Sritex diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indomaret Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Tuntutan ini diajukan menyusul Sritex Group dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Putusan pilot juga dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung 18 Desember lalu hingga berdampak pada PHK massal dan tutupnya pabrik. Berikutnya Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan pekerja PT Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Kepastian THR ini didapatkan usai tim kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Dalam rapat koordinasi penanganan penyelesaian masalah pilot dan PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan bahwa para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk yang terkena PHK akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini.
di mana kepastian THR ini berdasarkan keterangan dari tim kurator Sritex yang telah berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Untuk mempermudah administrasi bagi pekerja Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah membuka posko khusus yang akan fokus melayani pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Tapi sekali lagi kalau kita akan mengawal yang sudah ada di depan mata kita adalah pihak yang lain. Di sisi lain, saat ini pemerintah fokus agar pekerja Sritex mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan pencairan telah tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Otoritas Jasa Keuangan memprediksi akan terjadi peningkatan penyaluran pinjaman daring pada periode Lebaran 2025. Prediksi tersebut mengacu pada peningkatan yang terjadi di Lebaran tahun lalu. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan akan terjadi pertumbuhan penyaluran pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending pada periode Lebaran tahun ini dibanding bulan-bulan biasa. Hal tersebut mengacu pada data Lebaran tahun lalu. Data OJK di April 2024 menunjukkan saldo pinjaman daring sebesar Rp62,74 triliun atau tumbuh 0,91% dibanding posisi Maret 2024 yang sebesar Rp62,17 triliun. Dan berdasarkan porsinya, pinjaman konsumtif yang disalurkan platform pinjaman daring pada April 2024 mencapai 68,14%. Bagaimana dengan perkiraan jelang Lebaran tahun ini? Kita bisa mempelajari fakta yang pernah terjadi di tahun lalu dan dengan membandingkan posisi April 2024 dengan Maret 2024 terlihat bahwa outstanding pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, demikian juga untuk industri pinjaman daring juga meningkat. Bercermin dari fakta tersebut dan melihat kenyataan sekarang, diperkirakan untuk Lebaran tahun ini pembiayaan oleh BNPL dan Pindar juga akan meningkat dan tentu saja kita harapkan akan lebih terkendali agar tidak menimbulkan peningkatan non-performing financing ke depannya. Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring per Januari 2025 tercatat sebesar Rp78,5 triliun atau tumbuh 29,94% secara tahunan. Kenaikan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14% secara tahunan. Sementara itu, tingkat gagal bayar pinjaman 90 hari atau TWP 90 oleh pinjaman daring pada Januari 2025 tercatat sebesar 2,25%. Hal itu sekaligus menunjukkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat yang meningkat.